Ini sangat membantu saya. Kenapa? Cukup mudah banget Moms untuk menggunakan. Semuanya, welcome back to channel Bu Dewi. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya tentang mempersiapkan empasi untuk anak saya yang kedua. Jadi kenapa kok anak yang kedua? Karena kalau anak yang pertama dulu, jadi udah lama sekali ya. Karena anak saya yang pertama itu kan umurnya udah 5 tahunan. Jadi kalau pengalaman sharing ini yang saya bagikan adalah yang mempersiapkan empasi untuk anak saya yang kedua, yaitu Lukman. Dan sekarang Lukman umurnya adalah 11 bulan, jadi masih fresh ya pengalaman saya ini. Jadi tetap stay tune di video kali ini. Kenapa? Karena informasi ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke Mom semuanya, kita langsung aja karena saya sudah membuat ringkasan ya apa saja yang sudah saya pakai atau saya siapkan sebelum memulai empasi di 6 bulan kemarin, waktu rumah 6 bulan ya. Jadi dari peralatan yang saya gunakan sampai perlengkapan apa aja atau bahan-bahan apa saja yang harus saya punya sebelum saya memulai empasi. Jadi tetap stay tune ya. Yang pertama menurut saya adalah peralatan masaknya. Oke, jadi yang pertama adalah saya menyiapkan slow cooker. Kenapa saya pakai slow cooker? Jadi kalau Mom semuanya, kalau di rumah pakai kompor aja atau pakai panci biasa juga bisa ya Mom semuanya. Jadi nggak harus pakai slow cooker. Kenapa saya memilih SC ini ya? Karena menurut saya ini sangat membantu saya memulai pagi ya untuk memasak. Karena apa? Karena saya harus memasak untuk kakaknya, yang kakaknya sudah besar ya, umur 5 tahun, berarti makanannya udah dewasa kan, udah masakan dewasa termasuk saya sendiri dan keluarga. Nah satunya adalah untuk makanan bayi atau makanan Lukman. Jadi kalau saya menggunakan saya masak 2 menu dalam mungkin satu kompor itu membutuhkan banyak waktu. Jadi SC ini atau slow cooker ini sangat membantu saya. Kenapa? Cukup mudah banget Moms untuk menggunakan slow cooker. Kenapa? Kita tinggal nyiapin beras, nyiapin sayuran, nyiapin protein hewaninya, terus kita masukkan ke slow cooker, kita atur, pilih yang high atau mungkin ada yang slow cooker mengaturnya pakai waktu ya. Kalau yang punya saya ini kan high, low gitu kan, sama off. Nah kalau saya high 2 jam kemudian udah jadi, tinggal saya saring. Jadi kalau menurut saya yang paling penting buat saya adalah slow cooker. Dan alhamdulillahnya untuk empasinya Lukman kali ini slow cookernya dapat hadiah, jadi dapat kado, lumayan kan Mom semuanya. Selanjutnya adalah alat untuk melembutkan ya atau menghaluskan. Kalau saya sendiri lebih menggunakan saringan yang biasa. Jadi kalau beli di toko-toko gitu, toko-toko peralatan gitu ya, kayak peralatan panci-panci gitu, saringannya harganya sekitar yang besar, saya pakai yang besar, ukuran berapa senti ya, sekitar 20, diameter 20 cm, itu kan besar, jadi cepat menggunakan penyaringannya. Itu harganya sekitar 20-25 ribu. Nah tapi kalau teman-teman punya saringan atau punya kado dari kadoan gitu kan, ada kan yang food maker gitu kan, udah lengkap tuh menghaluskannya sama penyaringannya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya lebih suka menggunakan saringan kawat seperti ini gitu. Jadi dan pilihan yang lainnya kalau menghaluskan mungkin menghaluskan daging dan menghaluskan mungkin daging sapi, daging ayam itu kan susah ya. Nah biasanya kalau dengan ada yang budget tinggi bisa pakai food processor, tapi kalau saya sendiri cukup dengan menggunakan blender. Jadi saya tidak beli untuk food processor kali ini, empasi kali ini saya tidak membeli itu, jadi cukup menggunakan blender. Dan untuk menyaring buburnya saya menggunakan saringan biasa, saringan kawat.
Selanjutnya setelah kita menyiapkan tempat alat masaknya yang saya tadi adalah menggunakan slow cooker, dan selanjutnya untuk penyaringannya saya menggunakan saringan kawat dan blender. Selanjutnya adalah piring dan mangkuk bayi, dan perlengkapan lainnya yaitu sendok, garpu seperti itu. Jadi kalau saya menggunakan piring, sendok, garpu itu dari kadoan ya. Jadi banyak kan biasanya kalau kita dapat kunjungan bayi gitu kan, dapat kado-kado kotak-kotak gitu kan ya, yang mangkok, piring gitu kan lengkap. Jadi saya menggunakan itu, cukup hemat kan mamsnya. Selain tempat makan tadi ya, piring, mangkok, sendok, garpu, ada juga tempat minum. Jadi dari awal memang Lukman tidak saya khususkan menggunakan gelas khusus bayi seperti itu. Jadi memang dari awal dia udah saya kasih gelas biasa, jadi gelas orang dewasa. Jadi kenapa seperti itu? Buat hemat aja sih. Kalau ada memang kan gelas yang dalam satu paket tadi sama piring juga bisa, tapi kalau saya pakainya gelas biasa. Jadi dia lebih cepat belajar untuk minum seperti orang dewasa. Nah kalau udah agak sekitar umur 7 bulanan baru deh kita ajari menggunakan sedotan. Jadi biasa botolnya botol sedotan gitu aja. Jadi nggak perlu saya belikan, kan ada tuh merek yang Mac ya. Nah itu kalau memang ada budget untuk beli ya nggak masalah, atau mungkin ada kado yang seperti itu juga boleh dipakai. Tapi kalau saya sendiri prefernya adalah menggunakan gelas biasa seperti orang dewasa. Peralatan selanjutnya adalah sterilizer ya, atau pensteril peralatan masak. Kalau saya sendiri memang nggak pakai, jadi saya memang punya itu, dapat kado di waktu bayinya Akbar juga itu, tapi saya gunakannya dulu pakainya adalah buat dot, terus breast pump seperti itu. Tapi untuk empasi kali ini saya nggak pakai itu, jadi itu saya skip untuk peralatan. Tapi mungkin kalau mams punya budget lebih bisa ya dimasukkan ke salah satu perlengkapan persiapan empasi. Oke, kalau selanjutnya adalah slabber atau BIB ya. Itu adalah apa sih maksudnya, yang itu loh, yang celemek. Kalau gampangannya itu bahasanya adalah celemek, tapi kalau bahasa kaliannya kan slabber gitu kan. Buat apa sih? Karena memang anak umur 6 bulan itu kan benar-benar baru pertama kali belajar makan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menjaga kebersihan dengan cara menggunakan itu. Jadi kenapa? Dan bentuknya atau motifnya juga lucu-lucu biar si anak antusias bahwa makan itu adalah hal yang sangat menyenangkan seperti itu. Tentunya setelah semuanya siap ya, peralatan masak dan lain-lain melembut, kena itu untuk penyimpanannya saya menggunakan penyimpanan yang BPA free. Jadi saya punya seperti ini nih. Nah ini, jadi kalau setelah saya masak biasanya saya masukkan ke cup-cup seperti ini, terus saya masukkan ke kulkas atau saya biarkan aja. Nah kalau mau menghangatkannya bisa dengan cara apa? Kalau saya sendiri nih kan ibu-ibu hemat nih, emak-emak hemat, jadi biasanya saya masukkan ke magicom beberapa menit gitu aja kan udah hangat. Atau biasanya saya masakkan air kan panas tuh, biasa masukkan karena dia BPA free dan tahan panas juga, jadi bisa saya taruh di situ untuk menghangatkan. Jadi biasanya kalau anak umur awal-awal empasi itu kan suka makanannya yang nggak dingin ya, tapi kalau dia udah mulai tumbuh gigi dia akan lebih suka makanan dingin. Jadi waktu tumbuh gigi malah makanannya dari kulkas langsung dia makan biasa, jadi tanpa harus menghangatkan seperti harus itu. Untuk membeli cup-cup seperti ini nggak harus, jadi saya belinya ini sekitar 24 ribuan kalau nggak salah ya, itu dapat 4 ya. Nah itu harus nggak sih beli seperti ini? Enggak juga. Jadi kalau mam semuanya punya mangkok-mangkok kecil yang ada tutupannya pokoknya ya, karena harus menjaga kebersihan untuk makan si bayi, boleh aja. Jadi nggak harus memaksa untuk membeli seperti ini, tapi kalau ada budget ya silahkan. Semuanya siap, masaknya siap, peralatan masak dan peralatan makannya siap. Nah selanjutnya adalah kursi bayi seperti ini. Jadi waktu empasi Lukman saya memilih kursi bayi dengan menyewa. Kenapa menyewa? Karena menurut saya pengalaman dari anak pertama
duduk di tempat kursi bayi seperti ini hanya bertahan beberapa bulan. Kenapa? Setelah dia sudah bisa merangkak dan banyak tingkah, dia cenderungnya adalah duduk di lantai atau duduk bersama keluarga. Jadi kalau saya sendiri saya sewa seperti itu. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena mengajari anak untuk duduk tegak saat makan. Jadi dan bisa bertahan lama ya, semoga aja bisa bertahan lama. Tapi kalau pengalaman saya sendiri memang tidak bertahan lama. Si Lukman udah banyak tingkah dan memang susah banget untuk harus diam duduk untuk makan. Jadi itu hanya pilihan buat mams semuanya. Kalau memang ada budget tinggi boleh untuk beli, tapi kalau saya sendiri memilih untuk menyewa. Ya, kenapa? Karena kadang umur 8-9 bulan juga sudah pindah ke bukan tempat duduk gitu lagi ya, biasanya di sepeda seperti itu. Nah, untuk perlengkapan terakhir, perlengkapan untuk mempersiapkan empasi Lukman, yaitu saya beli buku resepnya dari Dokter Meta. Nah, kenapa kok saya beli buku resep ini? Dulu saya belinya harganya sekitar 100 ribuan kalau nggak salah ya. Bisa beli di Shopee atau marketplace lainnya, dan harganya juga bisa lebih murah. Kalau pas itu saya ikut PO, jadi lebih murah. Nah, kenapa saya beli ini? Karena menurut saya bukan lulusan dari kesehatan, dan jadi kalau harus menghitung kalorinya, harus menghitung gizinya, saya kurang paham. Jadi saya mempercayakan untuk resep-resep seperti ini. Jadi paling enggak ada takarannya. Nah, jadi setiap harinya saya nggak perlu bingung untuk memilih resep buat si anak. Jadi kadang kan memang anak umur 6 bulan atau mulai empasi itu kan pengenalannya. Jadi suka kadang mau nggak ini, kadang nggak mau ini gitu kan. Jadi kita bisa lebih kreatif dengan resep-resep yang ada di buku resep Dokter Meta ini. Ada 78 resep dan ini masih saya pakai sampai sekarang. Si Lukman umur 11 bulan ya, jadi bisa ada cemilannya juga, ada makanan utama dan makanan selingan seperti itu. Jadi ini hanya opsi aja. Kalau mams semuanya ada budget silahkan beli, dan nggak perlu buku juga karena ada di Shopee itu dijualnya berupa soft file ya. Oke, setelah semua peralatannya siap, yaitu di sini adalah perlengkapan awal. Perlengkapan maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahan-bahannya. Jadi kalau saya kemarin itu mempersiapkan yang pertama adalah beras organik. Boleh nggak sih pakai beras biasa? Boleh, kenapa enggak gitu loh kan, kita makanan keluarga juga pakai beras biasa gitu kan. Jadi terserah. Kalau saya memang awal-awal lagi semangatnya ya, jadi saya beli beras organik. Yang kedua, oke, perminyakan. Nah, ini biasanya kan banyak tuh ya yang Evo, Elo dan banyak hal lainnya. Kalau saya sendiri memang tidak menggunakan minyak-minyak seperti itu. Kenapa? Karena banyak pengalaman dari teman-teman. Jadi saya itu kan punya grup jurnal empasi gitu kan. Nah, di situ tuh mams semuanya tuh sering banget setiap hari tuh kirim-kirim resep-resep gitu kan. Nah, memang sarannya kalau seperti emang minyak-minyak itu banyak anak yang kurang suka, jadi saya sendiri pilih aman, nggak pakai minyak-minyak itu gitu ya. Dan unsalt butter menurut saya juga awal-awal saya beli. Kenapa? Karena memang umur-umur segitu saya pengenalannya adalah rasa murni dari makanan. Jadi biar lemaknya kan butternya tadi itu biar nggak rasa asin yang banyak ya. Kalau margarin biasa itu kan ada rasa asinnya. Nah, setelah beberapa bulan, 7 bulan udah saya pakai margarin biasa. Jadi kalau mams semuanya nggak pakai unsalt butter juga oke. Selanjutnya yaitu kaldu. Nah, kaldu bisa mams buat sendiri dengan slow cooker tadi ya. Memasak ayam, kita taruh aja ayam, kasih air, kasih wortel, kasih bawang merah, bawang putih, kita nyalakan high sampai 24 jam udah jadi kaldu. Tapi kadang memang karena saya punya dua anak ya, dua anak yang satunya sekolahnya juga online, jadi kesibukan saya terlalu banyak juga untuk menyiapkan kaldu-kaldu seperti itu. Saya cukup repot, jadi saya menyiapkan kaldunya adalah kaldu praktis, kaldu bubuk itu, dan kaldunya non MSG, dan saya belinya juga di marketplace juga. Itu kaldu sapi bisa, jamur bisa, dan ayam juga. Dan selanjutnya ya kita kalau beli sayuran, beli
daging ya biasa kita belinya pada saat kita belanja harian seperti itu. Jadi selesai deh sharing saya tentang pengalaman mempersiapkan empasi untuk Lukman 6 bulan ya. Jadi semua saran yang saya berikan ini semua adalah pengalaman, pure pengalaman saya sendiri. Jadi diambil boleh, kalau nggak diambil pun juga silahkan. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan update terbaru video yang saya upload. Jangan lupa follow IG saya di Fatimah Dewi Ayuni dan Facebook saya dengan nama yang sama, Fatimah Dewi Ayuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.